ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. لم يحترم قط طه مطلقا أبدا وما تساء أسلم بمدى زمني يا رب. الله سلم عليه. منه الدواب فلم تحرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه حسني يا رب. الله سلم عليه. وقلبه لم ينم وعينه قد نعست ولا يرى أثر بول بها لني يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. الله سلم عليه. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم يا رب. سلم عليه. كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah an-nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muqtafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sadatul muhtaramin, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan para asatid, para masyayikh, orang tua, tokoh masyarakat, Bapak Haji, hadirin wal hadirat, jamaah fardu salat subuh Mushola Baitus Salam yang saya hormati, saya cintai lahir dan batin. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di awal yang sama-sama kita hormati tentunya pengurus Mushola Baitus Salam, orang tua kita Bapak Haji Hussein. Dalam hal ini beliau sedang berduka, kakak kandung beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Bapak Haji Hussein diberikan kesabaran dan ketabahan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah senantiasa dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga para pengurus Mushola Baitus Salam yang lainnya, itu Bapak Dharma, Bapak Edo, Bapak Ruwani, serta bapak-bapak yang lainnya, juga para orang tua senantiasa memberikan support, semangat, spirit kita dalam beribadah dan bermuamalah, yaitu orang tua kita Bapak Haji Hashim, bapak-bapak yang lainnya lah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RD, para hujat, para jiron dari musola ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada seluruh yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat umur panjang. Dengan kesemua nikmat itu mudah untuk kita melangkahkan kaki ini menuju musola yang sama-sama kita bangun dan kita cintai ini, yaitu Mushola Baitus Salam. Mudah-mudahan segala kegiatan kita di pagi hari ini, siang sampai sore dan malam nanti, semuanya mendapatkan ridho, barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, materi ta'lim kita atau kuliah subuh kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat, ya Pak. Pengurus tidak sungkan dan segan mengutarakan materi ini karena materi ini amat sangat penting buat kita dan merupakan amal ibadah yang mana jika amal ibadah ini, sholat kita ini baik, maka amal ibadah yang lainnya pun insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materinya hadis tentang sholat berjamaah. Saya baca bahwa Bapak dan saudara-saudara mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fajri bi sab'in wa ishrina darajah wa bi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajah. Rawahu Tirmidzi. Ya, materinya itu Pak. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah.
sholat jamaah itu afdol, lebih utama daripada sholat sendirian. 27 derajat bisab'in, dengan kisarannya 20 derajat, bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat yang lain bi khamsin wa ishrina darajah, dengan 25 derajat. Perbedaannya seperti itu, Pak. Bagaimana menganalogikan keutamaan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri? Berarti perbandingannya 1 dibanding itu 1 dibanding berapa, Pak? 7. Atau 1 berbanding 25. Ya, berarti lebih banyak pahalanya sholat sendiri atau sholat berjamaah? Berjamaah. Saya kasih perumpamaan yang lainnya lagi yang lebih mudah untuk dicerna. Andaikan bapak-bapak dan kita semuanya jualan sarung, ya, sarung tersebut kalau kita jual di rumah itu harganya 1 juta. Kalau kita mau keluar sedikit aja, gitu, kita jualnya di pasar, kita jalan sedikit, gitu, usaha sedikit, jualnya di pasar, sarung tersebut laku 27 juta. Tuh. Bapak-bapak pilih yang mana gitu? Mau jualan di rumah harganya 1 juta, kalau jualan di pasar bisa laku 27 juta atau 25 juta. Bapak pilih jualan di rumah apa di pasar? Pasar. Waras, namanya bapak waras. Ya, itu. Saya ulangi sekali lagi gitu. Kalau jualan di rumah 1 juta laku. Kalau jualan mau keluar sedikit aja, capek sedikit, jualannya di pasar laku 27 juta. Pasti milihnya yang lakunya 27 juta. Itu pertanda kita waras, Pak. Tapi andaikan kita pilih itu, nggak usah capek-capek, ya. Itu jualan di rumah aja nggak apa-apa. Itu 1 juta juga nggak apa-apa. Itu yang milih 1 juta nggak apa-apa, berarti waras apa kurang waras, Pak? Nah, sekarang saya mau tanya nih, warga sekitar sini Baitus Salam, ya, atau beji pada umumnya gitu, lebih mana milih sholat sendirian di rumah apa sholat berjamaah yang pahalanya tadi 27 kali lipat? Kebanyakan milih di mana sholatnya? Hah? Jawab, Pak. Kebanyakan milih sholatnya di mana? Di rumah. Berarti kebanyakan orang beji atau sekitar Baitus Salam waras apa kurang waras? Nah, Bapak yang bilang, bukan saya. Jangan salahin saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tuh. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu bagus. Allah itu baik. Allah suka yang baik-baik. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka yang indah. Itu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang mensucikan dirinya. Gitu. Kalau kita pahami ayat-ayat tadi yang saya bacakan, itu Allah memilih nggak kepada kita, atau Allah memilih sesuatu nggak? Gitu. Allah punya prioritas nggak, Pak?
Sesuatu itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang Allah pilih yang kurang baik apa yang baik? Yang baik. Allah pilih prioritas. Ya. Kita aja punya pilihan. Allah itu maha pinter. Allah itu ya ilmun, mempunyai ilmu pengetahuan, memiliki ilmu pengetahuan. Innallaha ghaniyun, Allah maha kaya. Itu. Allah pinter, tapi milih. Itu. Nah kita kurang tapi pinter, milih nggak, Pak? Milih. Ya. Itu. Bapak milih jodoh yang bagus apa yang jelek? Bagus. Milih mantu yang bagus apa yang jelek? Bagus. Kalau beli pakaian, milihnya yang bagus apa yang jelek? Bagus pasti. Ya. Milih guru bagus apa yang jelek? Bagus. Walaupun agak mahal sedikit. Itu konsekuensinya gitu. Kita aja yang kurang ilmu, yang bodoh itu milih. Kita yang miskin juga kalau makan milih nggak? Milih. Ya. Mohon maaf nih, kita kadang-kadang yang agak sedikit melarat gitu, biar kata melarat juga milih. Ya. Cuma kadang-kadang pilihannya nggak banyak. Orang melarat pilihannya apaan? Kalau kita kaya banyak pilihan, mau makan di mana? Gitu. Di rumah makan mana? Milih kita. Allah juga begitu, Pak. Yang Allah pilih dari ibadah hamba-hambanya, dari ibadah kita semua, dipilih yang baik, baik. Yang nggak baik nggak dipilih. Itu. Logikanya begitu aja, sederhana aja gitu. Kita aja segala sesuatu milih, Allah juga punya pilihan. Selalu Allah milihnya yang baik. Sama, kita juga selalu milih yang terbaik. Apapun selalu kita milih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Pak? Nah, yang baik itu sholat berjamaah ketimbang sholat sendirian. Ya, Pak? Tuh. Andaikan kita sulit untuk khusyuk, ya, untuk khudur itu artinya tumaknina, menghadirkan hati di dalam sholat kita, gitu. Sulit khudu itu tunduk, takut kepada Allah itu dalam sholat kita. Sulit untuk kita seperti itu, tapi imamnya bisa khusyuk. Itu. Sholat kita yang berjamaah tersebut dihitung sholat sendirian apa berjamaah? Dihitung berjamaah. Andaikan umpamanya imamnya nggak bisa khusyuk, Pak. Ya belum tentu, belum ada jaminan nih imamnya bisa khusyuk, enggak. Tapi dengan berkat berjamaah gitu, jamaahnya, makmumnya bisa khusyuk, nggak seluruhnya dah khusyuk. Atau aja satu orang aja bisa khusyuk. Ketulis pahala berjamaah nggak, Pak? Tulis. Itu keuntungannya gitu. Itu. Nah, andaikan imamnya nggak bisa khusyuk, jamaahnya, makmumnya nggak ada yang khusyuk satupun juga. Tapi ada yang satu disunahkan bagi imam, sebelum dia mulai sholatnya, dia menghadap kepada makmumnya. Sawu sububakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Itu yang artinya samakanlah saf kamu, luruskanlah saf kamu, karena samanya dan lurusnya saf itu min tamamis shalah, dari keutamaan sholat, dari kesempurnaan sholat. Tuh. Pak Ustadz nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Bapak-bapak, imam ini balik kepada jamaah, kepada makmumnya, Bapak, diluruskan safnya, dirapatkan safnya, gitu, untuk kesempurnaan sholat. Boleh nggak? Boleh. Daripada pakai bahasa Arab, kata jamaahnya, ini imam ngomong apa, gitu, ya?
Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, boleh nggak Pak? Boleh ya? Sederet jamaah ini pun diluruskan sampai nggih. Jawab dong, diluruskan sampai nggih. Itu boleh nggak? Boleh. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak ada yang khusyuk, tapi sapnya rapat, lurus, maka dihitung pahala berjamaah. Tuh keuntungannya. Kalau nggak ada keuntungannya seperti itu, nggak mungkin. Ada perintah membangun musola, membangun masjid, nggak akan mungkin ada. Itu keutamaannya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa sholat berjamaah. Dari Imam Mazahibul Arba'ah, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu semuanya, tiga-tiganya itu mewajibkan sholat berjamaah. Hanya Imam Syafi'i saja itu menjadikan sunnatul maktubah sholat berjamaah itu. Jadi nggak wajib berjamaah, hanya sunnah muakkadah Imam Syafi'i aja. 3 imam yang lain wajib berjamaah. Itu Pak. Mikir loh. Hanya Imam Syafi'i yang mendudukan sholat berjamaah itu sebagai sunnah muakkadah, mendekati wajib. Ketiga imam yang lainnya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Hanafi, semuanya wajib. Nah, bapak-bapak ngikutin imam mana Pak? Yang diikutin imam mana Pak? Itu Syafi'i apa Hambali apa Maliki apa Hanafi? Tuh. Jangan-jangan yang diikutin Imam Sabeni gitu. Ya? Ya sholat berjamaah enggak, sholat di rumah enggak tahu sholatnya di mana. Itu Imam Sabeni itu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu ya Pak. Allah milih, Allah punya pilihan. Sama kita pun punya pilihan. Inginnya sesuatu itu yang terbaik buat kita. Allah pun demikian. Nah, supaya kita lebih konkret lagi bagaimana kita, mungkin saya bicara ini kan udah di depan tukang sholat ya Pak. Artinya ahli sholat itu. Kalau bahasa Arabnya kulino sholat. Wah, udah hari-hariannya sholat, udah gape dah. Udah gacor kalau burung mah gitu. Kita ingatkan lagi, kita muhasabah lagi ya Pak. Hal-hal apa saja nih yang sekiranya dapat membatalkan sholat kita atau sholat berjamaah kita, ya? Ayo ikutin saya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati walladhi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Al-awwalu al-kalamul amdu, as-saniyatu al-amalul katsirul mutawali kasalasi khutuwatin aw salasi dorobatin. As-salisatu al-hadasul asgharu wal akbaru. Ya, itu dulu, 3 dulu. Tadi semuanya hal-hal yang membatalkan sholat ada 11 gitu. 1, al-kalamul katsirul al-kalamul amdu, ucapan yang disengaja. Itu ucapan atau omongan
yang diucapkan di dalam sholat, dan itu bukan ucapan, bukan pembicaraan atau bacaan sholat, ya, yang diucapkan di dalam sholat, maka sholatnya tadi batal. Sholat berjamaahnya juga batal. Itu al-kalamul amdu. Contoh, imam bacanya, baca suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bacaan itu yang disengaja, Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik imamnya maupun makmumnya boleh nggak baca seperti itu? Enggak boleh, hebat. Karena pengertiannya jika itu dibaca atau diucapkan berarti itu masuk daripada ayat suratul Fatihah. Gitu. Kan kita ada nih, kalau membaca Fatihah seperti itu, ada nggak Pak gitu? Hah? Ada, saya tahu. Saya ngerti orangnya juga datang sekarang pakai kopiah hitam orangnya. Kalau di luar sholat nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau di dalam sholat jangan. Kalau di dalam sholat Bapak baca seperti itu, pengertiannya itu adalah bagian daripada suratul Fatihah atau satu ayat daripada suratul Fatihah. Kan suratul Fatihah itu cuma 7 ayat, ya kan? Maka disebut sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu. Salat sehari semalam 17 kali, ya 17 kali suratul Fatihah dibaca berulang-ulang. Itu. Maka kalau hadir di taklim, umpamanya guru, ustadznya nyampein nasihat, diulang-ulang lagi, enggak apa-apa. Oh bosan nih. Di Baitul Barakah itu yang disampaikan, di Baitul Salam itu lagi yang disampaikan. Itu. Orang diberikan nasihat sekali belum tentu masuk, Pak. Makanya harus diulang-ulang. Sama suratul Fatihah juga dalam sholat dibaca berkali-kali. Kalau itu sholat kita ya 17 rakaat. Itu sehari semalam 5 waktu. Nah sholatnya yang sehari semalam 5 waktu baru belajar sholat, baru mengenal sholat. Nah kalau kayak kita ini udah bukan 5 waktu lagi sehari semalam. Paling enggak berapa waktu? Hah? Paling enggak 7 waktu. Zuhur, ikutin, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu. Nah, kalau baru 5 waktu baru belajar sholat, Pak. Nah udah segini, udah bangkotan, masih 5 waktu aja. Harus itu tadi 7 waktu, ya. Tuh. Kalau fardu yang maktubah kita kerjakan itu baru pulang modal. Saya ulangi nih, kita mengerjakan yang wajib-wajib itu baru pulang modal. Keuntungan kita di mana? Keuntungannya di ibadah yang sunnah, di amalan yang sunnah. Kalau baru yang wajib-wajib aja baru pulang modal, ibarat orang dagang mah belum dapat untung. Untungnya itu di amalan, di ibadah yang sunnah. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah. Coba itu sampai Allah janjikan itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Ya, dari sebagian malam
Fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu sebagai amalan tambahan, sebagai ibadah tambahan untukmu. Asa ayyab'asaka, semoga Tuhanmu mengangkat kamu maqamam mahmuda, tempat yang tinggi dan mulia. Itu karena sayangnya Allah kepada hambanya yang melaksanakan ibadah sunnah, diangkat derajatnya tuh. Terus lagi, puasa Ramadan wajib apa sunnah enggak? Wajib. Tapi kata Rasulullah gitu, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh 1 bulan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia tambahkan puasa sunnah Syawal selama 6 hari, 6 kali, kana kasyamid dahri, maka pahalanya tidak hanya dapat pahala puasa Ramadan, tapi Allah anggap seperti puasa 1 tahun. Jelas di sini perbedaannya, Pak. Cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya itu karena mengerjakan amalan-amalan sunnah. Itu. Dah dua perumpamaan, 2 contoh aja, dan mudah-mudahan paham ya Pak, ngerti ya, gitu. Kenapa kita ditekankan itu banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah? Agar Allah cinta dan sayang kepada kita. Itu yang mahal, Pak. Kalau Allah sudah sayang dan cinta kepada kita, amalan kita yang sedikit dianggap besar, amalan kita yang biasa-biasa aja dianggap istimewa. Bapak dulu pasti pernah pacaran kan? Pasti kan dulu sebelum nikah kan pacaran dulu sama ibu kan? Kelihatan congorannya, Pak. Gitu. Ini bangsanya hobinya pacaran dulu nih gitu. Masih senang-senangnya, demen-demennya waktu masih pacaran gitu. Kasih nih permen itu ke pacar bapak. Permen harganya berapa? Berapa Pak permen? Nggak usah dulu, sekarang dah. Sekarang permen tuh yang bungkusan gitu 500. Tuh, kasih permen. Apa enggak, pacar bapak tuh kasih ke bapak permen gitu. Mas, saya kasih permen nih Mas. Oh iya Dek, makasih gitu. Kira-kira bapak itu cerita nggak ke teman-teman yang lainnya kalau bapak dikasih permen sama sang kekasih? Cerita bangga, ini permen saya nih pemberian ayang beb gitu. Saking istimewanya Pak, nggak langsung dimakan. Kalaupun dimakan, dibuka plastiknya, diemut 1-2 kali emutan, dibungkus lagi sama plastiknya. Itu permen nggak habis sebulan, enggak Pak. Tuh. Karena apa? Tidak melihat harganya, tapi pemberian yang istimewa dari orang yang terkasih. Allah ketika suka, cinta kepada hambanya sama begitu Pak. Amalan-amalan kita yang sedikit dianggap banyak, yang biasa-biasa aja dianggap istimewa. Raih cinta Allah itu. Bisa dipahami Pak ya? Tuh. Jadi al-kalamul amdu itu. Terus ada lagi bacaan suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang jawab? Alaihimassalam. Ada kan yang begitu? Ada. Saya ngerti, orangnya datang juga pagi ini. Iya, gitu. Ya. Ada lagi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya apa? Ala wa syahidna. Betul. Kami menyaksikan. Enggak boleh ketika di dalam sholat. Itu termasuk al-kalamul amdu. Itu enggak boleh ya Pak. Perkataan makmum yang boleh diucapkan di dalam sholat: 1 takbir, 2 amin,
Ketiga, subhanallah manakala imam lupa atau salah di dalam rukun. Saya ulangi, yang boleh diucapkan takbir, kemudian amin, dan subhanallah tatkala imamnya lupa itu di dalam pengerjaan rukun. Selain itu nggak boleh. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau imamnya lupa bacaan surat kemudian kita betulin gitu. Kan tiba-tiba ada ya Pak ya, imamnya lupa nih di tengah-tengah bacaan, ada yang betulin gitu, boleh nggak? Nggak boleh, termasuk ini al-kalamul amdu, nggak boleh. Tiba-tiba kan ada yang ini, yang kadang-kadang lebay gitu, pengen dianggap alim, imamnya salah atau lupa dibetulin sama dia. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Maka si imam harus punya ilmu imam. Ketika dia salah, dia lupa, udah. Baru baca berapa ayat nih, 2 ayat, 3 ayat, kemudian dia lupa ayat berikutnya. 2 pilihan yang dia boleh kerjakan. 1, langsung ruku, ya tentunya takbir dulu, Allahu Akbar, ruku, karena sudah baca 2 atau 3 ayat. Pilihan yang kedua, ganti surat, baca lagi basmalah, supaya antara surat yang lupa tadi dengan yang akan dibaca sambungannya, baca basmalah, biar ada jeda. Ini bukan surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi surat apa? Wadduha wallaili idza saja. 2 itu langsung ruku atau ganti surat. Makmumnya enggak boleh ngebetulin. Tuh. Jelas? Ya. Nanti dipraktekin. Di musola ada CCTV-nya enggak, Pak? Ada. Saya sering lihat CCTV-nya. Tuh lagi sholat berjamaah, tempo-tempo ada yang seperti itu. Terus al-amalul kasirul mutawali, ada pekerjaan yang dikerjakan terus-menerus. Ya, pekerjaan yang dikerjakan terus-menerus. Seperti apa? Ngegaruk. Ya, lagi sholat gegarukan. Tahu udah mandi apa kagak tuh orang. Pahanya gatal digaruk, punggungnya sini gatal digaruk, ya itu. Terus ya sebelah sininya lagi digaruk, terus dalam satu rukun, nggak boleh. Ada yang begitu? Ada. Saya juga tahu orangnya siapa, orang ada CCTV. Oke? Iya, itu. Iya. Terus ada lagi yang mendahului gerakan imam. Ya, imam udah selesai nih. Baca Fatihah, baca surat, ruku, Allahu Akbar, imam ruku. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Imamnya belum berdiri tegak. Ini makmumnya keganjangan nih Pak nih, gitu ya. Mungkin kebanyakan makan vitamin kali keganjangan gitu. Ngeduluin gerakan imam, dia berdiri lebih dulu daripada imam. Itu. Di saat imam ruku juga Allahu Akbar. Imamnya ini belum kesentuh tempat sujudnya. Ini makmumnya udah duluan. Itu. Karena abang-abang udah hafal sholat, duluin imam. Itu. Emang lu doang yang hafal. Tapi sholat pakai aturan. Imam tidak boleh mendahului makmum, tidak boleh mendahului imam. Ketika sholat berjamaah itu makmum muqtadil imam, ngikutin imam. Namanya ngikutin di depan apa di belakang? Di belakang. Jangan ngeduluin imam. Gitu. Di belakang imam. Makanya imamnya juga mesti agak cerdas sedikit. Ya Pak, bagaimana pengertian cerdas? Gitu. Imam belum ruku, takbirnya duluan, Allahu Akbar, baru dia gerak ke ruku. Gitu. Imam bangun dari ruku, baru Sami Allahu liman hamidah,
Jangan sami Allahu liman hamidah, jangan. Gerak dulu baru takbir. Agar makmum tidak mendahului tadi, caranya seperti itu. Imam mesti ngerti siapa yang dimakmuminya itu, harus tahu, harus kenal. Sama ketika pemimpin memilih pemimpin harus kenal rakyatnya. Itu. Supaya makmumnya ini sholatnya jangan salah, jangan mendahului gerakan dia. Imamnya bergerak lebih dahulu, baru kalimat takbir atau sami Allahu liman hamidah. Supaya makmumnya tidak mendahului gerakan dia, gerakan imamnya. Itu. Ketika sudah i'tidal, baca ya Rabbana walakal hamdu, ditambahin boleh, disempurnain sampai walakal hamdu, sampai situ aja udah boleh. Terus sujud, gerak dulu, turun, sujud. Saya nggak mau praktekin, Pak, karena tadi orderannya saya mengerjakan ini, tidak plus praktek, enggak. Ya Pak, itu babnya bab ini yang saya sampaikan, tapi nggak disuruh saya praktekin, enggak. Tapi paham ya Pak ya, karena tukang sholat nih, saya bicaranya di depan tukang sholat gitu loh. Gitu. Jadi imamnya bergerak dulu, baru takbirnya nyusul. Nah kalau umpamanya di Masjid Kubah Mas, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan itu ada sautul muballigh ya di belakang. Imamnya itu takbirnya nggak begitu keras gitu. Allahu Akbar. Nah mubaliknya Allahu Akbar. Jadi makmum ngikutin suara mubalik, bukan suara imam. Gitu. Imamnya udah berdiri nih, udah Allah dari sujud sampai bangun, Allahu Akbar, udah berdiri. Baru mubaliknya Allahu Akbar. Nah makmumnya ngikutin suara mubalik, gerakan mubalik, nggak akan mendahului gerakan imam. Jelas Pak? Itu. Begitulah ketentuannya tadi, ya Pak. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat juga sama seperti itu. Jangan melebihi, mau kita garuk juga jangan melebihi 3 kali garukan. Terus yang ketiga, al-hadasul asghar wal akbar. Ketika datangnya hadas besar dan hadas kecil, gitu. Datangnya hadas kecil, asghar wal akbar. Yang kecil itu ya suara angin, ya Pak. Suara angin. Ketika berasa angin ini keluar, jangan diterusin sholatnya, batalin. Ambil air wudhu lagi. Wah, Pak Ustadz kan suara anginnya kecil. Ini kecil juga sama seperti itu. Ketika, ya apalagi ketika jadi imam sama gitu. Mentang-mentang kentutnya sedikit kecil yang nggak batal, enggak batal. Kalau jadi pemimpin, jadi imam ya turun, jangan jadi imam lagi, jangan jadi pemimpin lagi. Kalau jadi pemimpin korupsi ya udah salah, turun, nggak usah pakai di demo, nggak usah pakai di impeach. Ya, itu. Wah sedikit ini, ya mau sedikit mau banyak ya kalau udah batal. Paham ya Pak? Tuh 3 aja itu tadi tuh. Dah sampai di sini. Saya memberikan ruang interaktif, barangkali ada yang mau ditanyain biar suasananya hidup, jangan ngantuk. Ayo, ada yang mau ditanyain? Perihal sholat, silakan Pak. Siapa? Ermin, silakan Pak Ermin. Waalaikumsalam. Ada satu hal yang saya tanyakan, Ustaz. Tentang i'tidal, pada saat imam i'tidal, apakah boleh makmum merespon dengan Rabbana lakal? Ya, sami Allahu liman hamidah, bacaan makmumnya Rabbana walakal hamd, boleh. Ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du, boleh. Gitu ya. Sampai di situ aja, Rabbana walakal hamd, boleh Pak Erwin. Itu sampai di situ. Udah Pak Erwin? Boleh nambahin? Iya boleh. Tentang rapatnya sholat, iya. Itu
kriterianya seperti apa, Ustaz? Baik. Kalau lurusnya sab itu patokannya tumit, Pak. Tumitnya samain. Belakang kaki itu tumit, ya kan? Samain gitu. Jadi jangan depannya, karena kaki kita nih beda. Makanya ukuran sepatunya ada 39, ada 40, ada 41, ada 42, ada 43. Makanya tumitnya gitu. Lurusin. Nah, mengenai rapatnya barisan, apa patokannya? Patokannya ini bahu, pundak, ya. Gitu. Karena orang ada yang tinggi, ada yang pendek, gitu. Paling enggak lengannya dah sama. Nah itu supaya ya sama dan ratanya itu bawahnya kaki tumit, atasnya punggung atau lengan. Itu loh Pak. Kalau lengannya sudah rapat ya sudah, gitu. Jadi yang merapat itu ya itu nih bahu. Jangan bahunya nggak merapat, kakinya yang merapat. Kaki orang disusul-susul, dikejar-kejar kaki orang. Jangan gitu. Iya. Tasubus sob kama tasubul kita. Tuh hebatnya tuh jamaah orang-orang mukmin yang sholat itu, ya barisannya seperti barisan orang berperang, seperti itu rapat. Gitu. Tapi yang rapat bahunya tadi, bukan kakinya. Kakinya ngejar-ngejar kaki orang, jangan gitu. Nanti badannya biasa begini, mengkang bawahnya. Itu kalau badannya biasa kecil, mengkang bawahnya, itu kayak orang perempuan lagi kencing, Mbak. Ya jadi patokannya itu ya Pak ya, gitu. Itu lurusnya tadi tumit, rapatnya adalah punggung. Sampai sini jelas Pak Erwin? Betul, gitu. Harus rapatkan, gitu. Makanya selama masih ada saf yang renggang, masih muat, ayo. Itu ya pekerjaan tanggung jawab imam, himbauan imam seperti itu. Sawu sububakum atau sawu wa'tadilu gitu. Supaya tadi itu masuknya setan di dalam barisan atau saf sholat kita, seperti itu. Jaga kesempurnaannya, rapatkan dan luruskan barisan. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, kasih itu mic-nya Pak siapa? Ntar kemari dah. Pak siapa? Pak Buyung. Pak Buyung, silakan Pak Buyung. Bukan masalah sholat, Pak Ustaz. Iya. Ini masalah utang piutang. Aduh. Iya. Silakan Pak Buyung. Nah, saya kan punya utang nih. Iya. Anggap aja saya itu biar tenang nih utang. Udah lama, nggak usah kebayar. Ternyata saya itu mau bayar seluruh utang yang saya punya utang. Ternyata tender itu udah meninggal. Jadi harus bayar kemana? Oh, itu. Kalau kita punya piutang dengan seseorang, lama berjalannya waktu belum juga Allah karunia kita rezeki untuk melunasinya. Tiba-tiba sudah berjalannya waktu yang lama, Allah karuniakan kita. Dan Allah karuniakan kita lagi hati yang baik. Kita pernah ingat orang-orang yang pernah menolong kita. Toh kita pernah diutangin gitu sama orang. Kita mau bayar. Orangnya itu nggak adanya kenapa Pak Buyung? Meninggal? Ya meninggal. Meninggal, sanak familinya ada nggak? Nggak ada ini. Nggak ada juga. Pak Buyung udah nyari? Udah sungguh-sungguh nyarinya? Iya, udah nyari kemana aja nggak ada. Pak Buyung datang ke pengurus masjid, ke pengurus musola, ke pengurus masjid Salim, bayarkan utangnya di situ, sampaikan. Setelah itu Pak Buyung doakan orang tersebut, mintakan ampun kepada Allah. Itu caranya, ya Pak Buyung. Itu. Jangan titipin ke saya, habis. Iya, sama-sama Pak Buyung. Tadi siapa? Nanya? Oh enggak. Masih Pak Arwani, masih ada waktu Pak Arwani? Masih, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa sih? Nama saya Haji Sujat Moko. Sujat Miko. Sujat Moko, silakan Pak Ji. Jadi Pak, kalau azan kan panggilan sholat Pak ya. Betul. Apabila orang sudah meninggal, kan hanya
amal perbuatan dan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Kenapa kalau meninggal itu, kalau sudah meninggal dikubur itu diajarkan Pak? Yang saya tanya, apa perbedaan itu ajar memanggil sholat atau kalau sudah meninggal diajarkan? Iya. Makasih Pak. Ya, bagus Pak Sujat Moko. Ketika Hasan bin Husain lahir ke dunia, amara Nabi SAW Ali bin Abi Thalib ayyu'adzina uzunaihi yumna wal iqamata fi uzunaihi yusra. Jadi Rasulullah perintahkan itu supaya telinga kanan Hasan dan Husain diazankan, telinga kirinya diiqamahkan. Itu kuat hadisnya, ada. Nah, perihal orang yang mati, ada nggak hadisnya diazanin diiqamahin? Ya ada, ya gitu. Para ulama, para guru mengambilkan satu kesimpulan ketika manusia lahir ke dunia dengan kalimat itu dan kembali kepada Allah juga dengan kalimat itu, gitu. Jadi dengan kalimat itu bukan manggil orang yang mati. Orang yang mati di mana-mana juga dipanggilin kagak bakalan denger. Ya, mau diteriakin juga kagak bakalan denger gitu. Nggak bakalan dengar. Tapi azan tadi mengingatkan yang hidup, yang nganterin jenazah. Itu. Makanya jangan pakai logika-logikaan. Orang mati dipanggil sholat mana bisa gitu. Ya memang kagak. Tapi dipanggil, diingatkan, diingatkan yang hidup gitu. Apa ada lagi azan yang lain ketika terjadi angin ribut, ketika terjadi bencana alam yang kita ucapin apa? Ya azan itu. Ya nggak mungkin kita nyanyi lagu Meggy Z, nggak mungkin itu. Azan semua juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang itu saat itu kita manggil orang untuk sholat? Enggak, memang itu disunahkan ketika terjadi bencana, angin ribut, tsunami dan lain-lain sebagainya. Lontarkan suara azan tadi. Gitu Pak Haji, ya. Jadi pakai perumpamaan, perumpamaan tadi. Manusia lahir dengan kalimat itu, ya kembalinya dengan kalimat itu pula. Tapi sejatinya bukan untuk memanggil yang mati, tapi mengingatkan yang hidup yang mengantarkan jenazah. Oke, Pak Haji? Bisa dipahami? Bisa diterima? Iya, alhamdulillah. Itu bela-bela. Iya, menandakan waktu. Iya, cukup yang saya sampaikan ini saja Pak. Lagi-lagi yang benar itulah ya ilmu Allah, yang kurang itulah kebodohan diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita senantiasa disehatkan dan diafiatkan oleh Allah. Allah karuniai kita ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di tempat ini di pagi hari ini pertemuan yang dapat mencurahkan kasih sayang di antara kami ya Allah. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami setelah taklim ini perpisahan yang tidak meninggalkan titik dan noda dosa di antara kami ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma barik musallana hada baitus salam kama barakta Makkah wa Madinah. Ya Allah, berkahi kami musallah kami baitus salam sebagaimana telah Engkau berkahi kota Makkah dan kota Madinah.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ayo sama-sama Allahumma arhamna Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna min nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.